Aku percaya bahwa setiap dari kita itu seharusnya bisa menjadi representasi yang baik bagi agama yang kita anut gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perpustakaan Nasional pasti profesional, akuntabilitas, sinergi, transparan, dan integritas. Hai sahabat Perpusnas dimanapun saja kalian berada, ketemu lagi bersama saya Andriansyah ya di program acara Cerita Buki ya. Jadi yang punya buku-buku favorit nih, yang pengen nge-review boleh dong dicatat ya. Kalau pengen daftar langsung saja masuk di IG-nya Perpusnas. Nanti di situ sudah ada link pendaftaran untuk gabung di program acara Cerita Buki. Dan kita ketemu di siang hari ini tentunya di suasana yang cukup berbahagia sekali ya. Oke, di edisi Rabu 15 Juli 2020. Bersama saya Andriansyah tentunya siang hari ini coba nanti kita bakal mereview satu buku yang cukup yang cukup sweet sekali nih dari seorang ulama ya, atau dua orang ulama ini, dari dua orang ulama yang mungkin saja sahabat Perpusnas sudah tahu gitu. Judulnya ini Karena Kau Manusia, Sayangi Manusia, karangan dari Dr. Haji Abdul Wahid, Magister Agama. Jadi buku ini sangat cocok sekali buat kalian yang mungkin hari-hari kayak gini seperti pandemi sekarang ini lagi galau ya. Datang aja ke Perpusnas ya. Buku ini juga sudah tersedia di Perpustakaan Nasional. Ini di lantai 12A. Nah, nanti sahabat Perpusnas bisa langsung membaca buku dengan judul Karena Kau Manusia, Sayangi Manusia di lantai 12A di layanan monograf tertutup gitu ya, gitu. Nah, ada satu pepatah dari Gus Dur, memuliakan manusia berarti memuliakan penciptanya. Merendahkan dan menistakan manusia berarti merendahkan dan menistakan penciptanya juga. Seperti itu. Manusia ditunjuk sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Nah, semestinya harus mempunyai sifat-sifat ketuhanan seperti pengasih, kemudian penyayang ya. Jadi bukan malah saling memusuhi atau saling bertikai. Nah, oleh karena itu, marilah kita selalu menjaga kemanusiaan dan juga kehambaan kita agar kita tetap dimuliakan dan dikasihi oleh Tuhan gitu. Dan sore hari ini sahabat Perpusnas sudah hadir di tengah-tengah studio kita di Widya Bahana Suara. Ada yang pengen mereview buku karangan Dr. Haji Abdul Wahid ya, judulnya Karena Kau Manusia, Sayangi Manusia. Halo, selamat sore, dengan siapa ini? Halo. Ya, namanya siapa? Nama aku Tufaila Mujahidah. Bisa dipanggil Fai. Saat ini lagi semester 3. Berarti lagi liburan kan, semester 2. Iya. Semester depan semester 3 di jurusan Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. Semester berapa? Ini berarti lagi liburan semester 2. Semester 2 berarti ya. Berarti semester 3 nanti. Semester 3. Oke. Kalau boleh tahu nih, buat sahabat Perpusnas yang ada di rumah, ini kan mungkin kan belum tahu nih seperti apa bukunya, terus pengalaman bacanya dulu kayak gimana. Nah, sebelum ke situ, ini bisa dikasih tahu nggak? Bisa direview dulu nggak? Ini kira-kira judulnya apa, terus kemudian pengarangnya, terus mungkin juga sudah tahu berapa halaman. Kalau aku sih belum pernah baca. Oke, silakan. Ini buat teman-teman yang bingung pandemi ini lagi pengen ngapain kan, bisa nih baca salah satu buku. Tadi sama Mas Yo juga udah dijelaskan judulnya Karena Kau Manusia, Sayangi Manusia, ditulis oleh Dr. Haji Abdul Wahid, Magister Agama, dan diterbitkan oleh Diva Press. Itu. Dan bukunya keren banget sih untuk dibaca bagi teman-teman, karena syarat akan nilai-nilai kemanusiaan dan juga
cinta kasih, serta bagaimana menjadi hamba Tuhan yang baik. Gitu Mhm. sih. Tentunya banyak pengalaman juga ya Iya. dari Dua membaca tokoh buku ini, ini. iya, Iya, Gus oke. Dur dan Gus Mus. Oke, tentunya nanti bakal kita bedah tuntas ya Mm-mm. sama Pak I. Ha-ah. Oke, tentang buku yang bakal di-review sama Pak I yaitu Karena Kau Manusia Sayangi Manusia. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di Widya Bahana Suara, tentunya di Cerita Buki. Baik sahabat Perpusnas, masih di cerita Buki, cerita buku kita. Edisi hari ini ya, hari Rabu 15 Juli 2020 bersama saya Adrian Syah. Oke, di tengah-tengah acara ini tentunya sudah hadir tadi yang bakal mereview ada Tufailah Mujahidah. Halo. Oke, sehat ya? Alhamdulillah. Oke, kalau pengen tahu ini bukan hanya saya saja sih, tentunya semua pendengar yang siang hari ini lagi dengerin cerita Buki pengen tahu sebetulnya dulu itu sejarahnya kayak gimana sih, kok nemu buku karangan Haji Abdul Wahid ini. Jadi aku tuh emang suka baca buku yang mungkin emang ada ke agama gitu kan. Mhm. Terus juga ngelihat situasi yang sekarang di mana kayaknya tuh banyak ricuh-ricuh gitu loh. Kayak ngelihatnya lebih fokus ke perbedaan dibanding ngelihat kebersamaan seperti yang dikatakan oleh almarhum Gus Dur gitu. Dan aku rasa bahwa buku ini cocok untuk dibaca oleh siapapun itu, terutama di masa yang kayak gini gitu. Di masa pandemi seperti sekarang ini ya. Nah, dari buku yang tentunya cukup menginspirasi ini dari Gus Dur maupun dari Gus Mus sendiri, ada nggak hal-hal menarik yang ada di dalam buku itu, entah itu di bab 1, bab 2 atau bab seterusnya? Banyak banget hal yang bisa dipelajarin dari buku ini. Kayak ini kan lebih bahas dari sisi Gus Mus dan juga Gus Dur kan. Nah, Gus Dur itu di sini dia tuh lebih berfokus kepada persamaan gitu dibanding melihat perbedaan. Dimana kita bisa tahu bahwa Gus Dur ini sangat suka untuk menebarkan nilai perdamaian, cinta kasih, dan juga kepedulian terhadap sesama. Dimana Gus Dur ini berkata bahwa keyakinan tauhid seseorang dan ketaatannya kepada syariat mesti berwujud dalam kecintaannya terhadap sesama manusia. Selain dengan syarat akan nilai kemanusiaan, buku ini juga syarat akan nilai agama, terutama agama Islam gitu. Gus Dur juga buku ini mencontohkan untuk menebarkan kemanusiaan tanpa harus melihat perbedaan seperti suku, agama, ras, golongan, ideologi, warna kulit, dan lain-lainnya. Dimana kita bisa lihat bahwa saat ini situasinya kayak yang kasus Black Lives Matter ya, itu juga itu kan kita lebih fokus kepada perbedaannya kan. Dengan buku ini kita bisa lihat bahwa kita sama-sama manusia loh. Kita harus menebarkan kemanusiaan itu gitu. Dan Gus Dur yakin bahwa Tuhan yang ia sembah itu adalah Tuhan yang maha menyayangi dan mencintai. Karena itulah Gus Dur berusaha untuk Tuhan saya seperti itu gitu. Makanya beliau berusaha untuk meneladani sifat Tuhan yang maha penyayang tersebut dengan menebarkan cinta kasih kepada sesama tanpa harus melihat perbedaan tersebut gitu. Selain itu kan tadi udah ngomong tentang Gus Dur nih, di sini juga ada Gus Mus. Gus Mus ini juga banyak banget ngajarin hal-hal terkait dengan menebarkan cinta dan kasih sayang, saling menghargai, tidak menyakiti gitu. Dan beliau memberitahukan ujangan-ujangannya dalam berbagai kesempatan, salah satunya juga di status Facebooknya, Instagramnya, Twitternya gitu, dan lain-lainnya. Dimana Gus Mus bilang bahwa kita bisa loh untuk mencintai orang lain
dengan sesuai dengan status, profesi dan jabatan yang kita miliki. Contoh, kalau misalnya orang tua tuh bisa dengan cara mengasihi dan mengasuh anak-anaknya dengan keteladanan. Terus juga untuk pengajar bisa mengajar dengan tulus dan ikhlas. Untuk pemimpin bisa dengan memimpin dengan cinta dan kepedulian dan sebagainya gitu. Dan banyak banget hal yang bisa kita pelajari dari dua tokoh hebat ini. Lalu kita mikir, wah ini kayaknya bakal sulit ya untuk menebarkan kayak cinta untuk semua orang gitu. Padahal enggak loh, kita bisa mulai dari diri sendiri gitu. Kenapa? Karena dengan kita mulai dari diri sendiri, maka orang lain kan juga bisa untuk melihat bahwa oh dia aja berbuat kebaikan gitu loh. Harapannya bahwa apa yang ia perbuat itu bisa menimbulkan efek domino terhadap orang lain, terutama bisa dimulai dari keluarga, dimana orang tua mungkin bisa mencontohkan kepada anaknya agar kelak nilai-nilai kebaikan itu bisa keluar ke masyarakat gitu, seperti itu. Selain itu di buku ini kan juga diceritakan tentang agama Islam kan, di mana diceritakan bahwa Gus Dur mengatakan bahwa ketika seseorang itu memiliki ketaatan terhadap agama, itu agamanya itu akan ketika agama itu meresap kepada hati seseorang, maka seharusnya itu akan menimbulkan orang ini memanusiakan manusia yang lainnya gitu. Gitu sih. Karena kan kita melihat bahwa pokoknya Islam itu agama perdamaian gitu. Aku yakin sih agama lainnya juga mengajarkan hal tersebut gitu. Dan gak ada agama yang mengajarkan untuk berbuat jahat gitu. Terus dalam buku ini juga dikatakan bahwa ketika agama berada di tangan orang yang salah, dia bisa tidak sesuai dengan nilai-nilai agama tersebut gitu. Dan aku percaya bahwa setiap dari kita itu seharusnya bisa menjadi representasi yang baik bagi agama yang kita anut gitu. Tapi kan orang menilainya kan dari diri kita gitu kan, bahwa oh iya dia baik nih gitu. Itu sih aku pikirnya. Kalau dari buku ini sendiri dari halaman 55 yang poin B ini saja juga sudah ditulis ya, kalau kau beragama cintai manusia. Nah itu saja sudah kena harusnya. Makanya itu kan nggak hanya orang-orang yang apa ya, yang lebih kenal banget sama agama harusnya kan sudah tahu seperti itu. Makanya ini dari situ antara Gus Dur dan Gus Mus ya menciptakan buku ini seperti itu ya. Terus kemudian ada nggak semacam pengalaman ataupun gini. Nah dari buku ini ya kan, kamu kan tentunya kan karena suka banget sama buku ini, ada nggak pengalaman kamu terus kemudian ada juga di buku ini semisal buku ini mengajarkan cinta kasih antar sesama seperti itu. Nah pernah nggak kamu ketemu sama ini ya, semacam aku pernah mas, dulu memang saya pernah lama dengan seseorang, terus akhirnya saya kembali lagi bersama seorang. Ini konteksnya bukan yang lain, bukan pasangan seperti itu. Mungkin karena faktor saudara atau mungkin tetangga yang dulunya dekat sekarang jauh. Pernah nggak ketemu sama yang ada di buku ini antara pengalaman kamu? Paling sih aku mikirnya kan pasti kita mungkin ada orang yang kan, orang itu datang dan pergi ya. Orang itu datang ke kehidupan kita pasti membawa ceritanya masing-masing gitu. Entah itu cerita yang pasti ada lah bekas perasaan gitu. Oh iya, orang ini pernah ada kejadian masa lalu gitu loh. Pernah menyakiti mungkin atau bagaimana gitu. Walaupun memori itu hilang, tapi pasti perasaan itu masih tertinggal nggak sih? Kalau menurut aku sih gitu. Dan ketika baca buku ini,
kayak apa yang telah dilalui di masa lalu itu, kayak oh iya ya seharusnya nggak kayak gitu loh, seharusnya aku nggak kayak gitu, atau seharusnya orang ini nggak kayak gini gitu. Akhirnya ya udah, dengan semakin banyak membaca kan bisa untuk merefleksikan diri, memilah apa aja yang sekiranya harus diperbaiki guna menjadi lebih baik lagi ke depannya gitu. Oke. Selama membaca buku Karena Kau Manusia, Sayangi Manusia ini tentunya buku yang sangat bagus sekali untuk dibaca gitu ya. Nah, di dalamnya ini kan banyak sekali istilahnya kejadian, ya kejadian-kejadian. Nah, pernah nggak nemui kejadian, salah satu kejadian yang ada yang sama di buku ini? Katakanlah ada seorang dokter kalau nggak salah di buku ini itu ada. Kalau nggak salah ketemu sama dokter, terus kemudian bagaimana dia saling mengasihi, kemudian bagaimana dia ini aku harus bisa banget ini menolong dia, seperti itu. Pernah nggak? Gini. Jadi tuh aku tuh suka sama salah satu YouTube channel. Ini boleh disebut? Boleh. Ya. Jadi ada Habib Hussein Jafar. Ya, tahu gak? Ya. Ya itu. Dia tuh suka banget untuk menebarkan cinta kasih, walaupun mungkin kepada mereka yang agamanya berbeda, atau mungkin mereka yang berbeda dari kan kalau Habib berarti Muslim kan. Gitu. Jadi itu tuh kalau lihat YouTube channelnya tuh kayak adem banget gitu, kayak oh ya ini bumi ini butuh orang-orang yang lebih banyak seperti beliau gitu. Yang tidak melihat hal-hal perbedaan gitu. Dan paling itu sih, karena bermula dari banyak menonton video beliau, kayak oh ya ini berarti buku ini cocok loh untuk lebih mendalami lagi bagaimana cara untuk mengasihi manusia gitu. Oke. Baik, nanti kita akan lanjut lagi di sesi berikutnya. Tentunya jangan kemana-mana di cerita buku kita. Tetap pandang terus di Widya Bahana Suara. Baik sahabat Purpusnas, tentunya masih di cerita buku kita bareng saya Andriansyah, dan juga yang sudah hadir nih di tengah-tengah kita ya. Tadi sudah disampaikan juga buku yang direview hari ini memang cukup bermakna sekali ya. Tentunya orang-orang yang beragama saja diwajibkan untuk istilahnya bertoleransi, istilahnya saling sayang menyayangi antar sesama umat manusia, seperti itu. Mungkin di closing statement kali ini sore ini mungkin Fai bisa kasih kesan dan juga pesan kepada para pembaca yang ada di rumah kaitannya dengan buku dengan judul Karena Kau Manusia, Sayangi Manusia. Iya. Tadi juga lupa juga untuk nyebutin toleransi ya. Ya makanya. Bener-bener ini di buku ini kita belajar untuk bertoleransi sih. Yang pastinya belajar untuk bagaimana cara untuk menghargai orang juga. Dan dengan menghargai orang itu nggak sulit sebenarnya. Cukup kita dengan memandang persamaan dan tidak memandang perbedaan gitu. Dan kita bisa mulai itu semua dari diri kita sendiri, seperti yang dikatakan oleh Maulana Jalaluddin Rumi, di mana yesterday I was clever man, so I wanted to change the world. Today I'm wise, so I'm changing myself. Gitu. Dan saya rasa bahwa bukan cuma untuk manusia aja kita mencoba untuk memberikan kasih sayang, tapi untuk seluruh makhluk Tuhan gitu di muka bumi, guna untuk menciptakan kehidupan lebih baik lagi. So let's make a better place for us to live, teman-teman. Gitu. Oke. Cukup
berkesan sekali ya. Pesan yang cukup dalam ini sebetulnya. Nggak hanya pesan kamu juga, pesannya buku-buku ini juga cukup sangat mendalam sekali seperti itu. Oke, terima kasih atas kehadirannya di cerita Buki sore hari ini. Semoga sehat selalu ya. Amin, terima kasih juga. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi perbincangan kita di cerita Buki edisi hari ini, hari Rabu 15 Juli 2020 dengan judul buku Karena Kaum Manusia Sayangi Manusia, karangan Dr. Haji Abdul Wahid, Magister Agama Islam. Nah, tidak ada satu agama pun di dunia ini yang mengajarkan pemeluknya untuk melecehkan ya, atau merendahkan, menghina, atau bahkan mencabik-cabik kehormatan seseorang. Semua agama termasuk Islam membawa pesan yang sama, yakni menyayangi dan memuliakan manusia di satu sisi, dan juga membebaskan manusia dari sistem sosial yang bisa dikatakan intrinsik seperti itu. Apalah suatu agama jika suka melukai sesama seperti itu. Apalah arti menjadi manusia jika menjadi serigala bagi manusia yang lain. Akhirnya saya Andrian Syah beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas di siang hari ini harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.